warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu, NIM 091 058 022 0021. Ya baiklah, dalam materi perkuliahan pendidikan anti korupsi, dosen pengampuhnya Bapak Dr. Andes Sam Hermansyah, SPD MPD. Untuk kali ini saya akan membeberkan sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Untuk mempersingkat waktu, kalian cukup nonton video ini, like dan subscribe. Terima kasih. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sugukan, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggalapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya. Dan yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti korupsi adalah suatu yang busuk dan jahat dan merusak berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama kerugian keuangan negara secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain seperti korupsi. Dan yang kedua, suap menyuap. Dan yang ketiga, penggelapan dana jabatan. Yang keempat, pemerasan. Dan yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Dan sejarah korupsi. 1. Pra-kemerdekaan. A. Masa pemerintahan kerajaan. Pada bagian pertama, budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena dorongan oleh motif kekuasaan, motif kekayaan, dan motif wanita. Dan yang bagian B, perebutan kekuasaan di Kerajaan Singhosari. Dan yang ketiga, di Kerajaan Majapahit. Dan yang keempat, di Kerajaan Demak. Dan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1755 dengan perjanjian Gianti, VOC memecah Mataram menjadi dua bagian. Dan pada tahun 1757 dan 1758 VOC memasang Kesunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesunanan Mangkuraga. Baiklah, sejarah korupsi. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Bagian A, masa pemerintahan kerajaan. Di sini budaya tradisional korupsi yang tiada henti-henti karena dorongan oleh faktor motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Dan bagian kedua, perebutan kekuasaan di Kerajaan Singhosari sampai 7 keturunan saling membalas dendam bentuk kekuasaan. Dan yang ketiga, pada Kerajaan Majapahit. Dan yang keempat, pada Kerajaan Demak. Dan B, pada masa kolonial Belanda pada tahun 1755 dengan perjanjian Gianti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Dan pada tahun 1757 dan 1758, VOC memecah Kesunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesunanan Mangkunegara. Dan yang keempat, Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakuzaman. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka dihormati, dihargai, tidak suka menerima kritik dan saran dari orang lain. Dan pasca kemerdekaan, yang pertama di masa Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Dan yang kedua, dalam kurun waktu 3 bulan sejak operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu karena dianggap mengganggu presise presiden. Akhirnya operasi Budi dihentikan. Dan pada masa Orde Baru dibentuk Tim Pemberantas Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Dan pada tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes anti korupsi. Dan perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Makanya maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan pelajar akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. Dan pada masa reformasi, pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang
sangat ganas. Dan yang kedua, pada Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, berikut pembentuk berbagai komisi dan budaya baru seperti KPKN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Baiklah, faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat kita lihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis, para pemegang kekuasaan, bahkan ketika mereka meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Dan menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong sebagai tindakan korupsi. Adapun bentuk-bentuk dan jenis-jenis korupsi, yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, dan yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan negara, dan yang ketiga, menyuap pegawai negeri, dan yang keempat, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, dan yang kelima, pegawai negeri menerima suap, dan yang keenam, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, yang ketujuh, menyuap hakim, yang kedelapan, menyuap advokat, dan yang kesembilan, hakim dan advokat menerima suap, dan yang kesepuluh, pegawai negeri dan yang ke-11, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, dan yang ke-12, pegawai negeri merusakkan bukti, dan yang ke-13, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, dan yang ke-14, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti, dan yang ke-15, pegawai negeri memeras, dan yang ke-16, pemborong berbuat baik, dan yang ke-17, rekan TNI dan Polri membuat kecurangan, dan yang ke-18, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, dan yang ke-19, merintangi proses pemeriksaan, dan yang ke-20, saksi yang membuka identitas pelapor. Dan adapun dampak-dampak masif yang disebabkan oleh korupsi, yang pertama dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan yang kedua, penurunan produktivitas, dan yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh publik, dan yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang kelima, meningkatnya hutang negara. Bagian kedua, yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mahalnya harga dan jasa bagi pelayanan publik, dan yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan sangat lambat, dan yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demokratisasi. Dan bagian ketiga, yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik, dan yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan yang keempat, birokrasi tidak efektif. Dan bagian keempat, dampak terhadap demokrasi dan politik. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korupsi. Dua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Dan yang ketiga, menguatnya pluralitas. Dan yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dan bagian kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Baiklah, kita akan membahas nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah suatu sifat yang sangat penting bagi kehidupan bermahasiswa dan bermasyarakat. Dan yang kedua, kepedulian. Dan menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Dan yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan cara tidak bergantung kepada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial mahasiswa, perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer.
Namun, hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan secara baik. Manfaat dari hidup disiplin yang adalah mahasiswa dapat menggapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien, dan disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola segala kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Dan yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh setiap mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Dan yang keenam, kerja keras. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata. Tidak melakukan jalan pintas. Belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh, sederhana. Nilai kesederhanaan dapat ditetapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dan baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keberanian. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela keberanian, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Baiklah, adapun prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa di kampus, misalnya program-program kegiatan mahasiswa harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijaksanaan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dan yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjuk untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penggunaan baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran dapat dimulai ditetapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya dalam penyusunan anggaran program kegiatan mahasiswa harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mahasiswa. Dan yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip kebijakan juga dapat dimulai ditetapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus, misalnya dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan. Dan yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan, dan kontrol berupa oposisi, yaitu mengontrol dan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Ya baiklah, itulah materi yang saya sempat sampaikan untuk penjelasan pendidikan anti korupsi kali ini, dan saya ingatkan untuk kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sekecil apapun, karena itu berakibat fatal dan merugikan diri sendiri dan merugikan negara pula. Dan terima kasih telah menonton.